Pembalap Aprilia Aleix Espargaro dan Maverick Vinales tampil impresif pada sesi warm-up praktis jelang Grand Prix Italia di sirkuit Mugello, Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Espargaro menunjukkan performa yang sangat bagus dalam sesi warm-up yang ditujukan untuk menemukan setelan dan kombinasi ban terbaik saat balapan nanti. Pembalap asal Spanyol itu keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 46,976 detik. Ia juga unggul 0,140 detik atas rekan setimnya Vinales. Namun demikian, kondisi trek yang kurang mendukung setelah hujan turun membuat beberapa pembalap menunda untuk keluar trek lebih awal. Sembari melihat para rivalnya beraksi di trek yang belum sepenuhnya kering. Pembalap yang lebih dulu masuk trek memperlihatkan kecepatan yang bagus termasuk Espargaro dan Vinales. Juga termasuk test rider Aprilia Lorenzo Savadori yang turun sebagai wildcard. Kondisi ini membuat beberapa pembalap bergantian mengisi peringkat pertama dalam daftar pembalap tercepat pada sesi warm-up. Tetapi hanya pembalap Aprilia yang memperlihatkan konsistensi sepanjang berlangsungnya sesi tersebut. Meski tak start dari front row, Espargaro berpeluang untuk kembali mengisi podium jika melihat kecepatan balapnya. Vinales juga berpeluang memperjuangkan podium pertamanya bersama Aprilia dan menunjukkan dirinya sebagai pembalap berkualitas. Perpanjangan kontrak yang didapatkan oleh keduanya nampaknya telah terbukti ampuh untuk membuat mereka tampil lebih percaya diri. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh pembalap Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, yang sebelumnya tampil mengejutkan di kualifikasi dengan menempati grid kedua untuk start MotoGP Italia. Best sapaan akrab Marco Bezzecchi hanya tertinggal 0,257 detik dari Espargaro. Jika mampu mempertahankan kecepatannya sepanjang balapan, bukan tak mungkin sang rookie bisa mendapatkan podium. Di sisi lain, andalan Ducati, Francesco Bagnaia, hanya menempati urutan ke-6 setelah berdiskusi panjang dengan insinyurnya di garasi. Pecco terlihat berusaha keras menemukan setup terbaik motornya. Pemimpin klasemen sementara, Fabio Quartararo, terpuruk pada posisi ke-20. Jelas ini harus menjadi perhatian khusus mengingat di sirkuit Mugello terdapat titik lemah Yamaha YZR-M1. Sementara itu, peraih pole position pada GP Italia, Fabio Di Giannantonio, mengatakan tetap realistis menatap balapan GP Italia. Ini sesuatu yang luar biasa karena Anda tiba di sini, di Mugello, dan berharap mendapat hasil yang baik demi semua orang yang datang untuk Anda. Semua dukungan yang Anda miliki di sini. Dalam balapan kandang Anda, ujar Di Giannantonio, sudah bisa mengendarai prototipe MotoGP Ducati di Mugello saja adalah sesuatu yang fantastis. Dan dapat naik ke posisi terdepan merupakan sesuatu yang lebih hebat lagi. Ini merupakan hari yang luar biasa bagi saya. Salah satu impian dalam hidup saya adalah berada di posisi terbaik dalam grid MotoGP. Dan hari ini kami mampu mencapainya di sini, benar-benar luar biasa. Hasil itu pada akhirnya membantu pembalap kelahiran Roma tersebut merengkuh pole dalam Q2. Walaupun sukses mengamankan posisi start terdepan, Di Gia tak yakin bisa mengonversinya menjadi kemenangan. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, bocorkan Honda sudah punya konsep RC213V 2023. Tim Repsol Honda dalam beberapa seri yang telah berlangsung, berusaha mengatasi kelemahan di MotoGP 2022. Sementara, Marc Marquez mengurangi komentar negatif terhadap timnya. Seiring dengan performa RC213V yang seolah jalan di tempat, para pembalap yang terikat dengan Honda Racing kerap melontarkan kritik. Bukan hanya seputar motor, tapi juga merembet pada manajemen tim. Marquez paling kerepotan karena dia tak lagi jadi acuan utama pengembangan setelah mengalami cedera lengan kanan parah. Pabrikan yang bermarkas di Minato City lantas mengubah dimensi dengan mengakomodasi masukan 3 rider lainnya. Karena tak kunjung bisa naik podium, The Baby, alien mengekspresikan kejengkelan. Ia menyebut tim kehabisan ide dalam box. Ya, jelang MotoGP Italia, pembalap Spanyol itu akhirnya melunak dan meralat ucapannya. Sebagai pembalap mungkin saya bukan orang yang berhak mengatur keseluruhan tim atau pabrik. Tapi apa yang mereka lakukan telah dilakukan. Dan sejujurnya itu membawa sukses besar, kata Marquez.
Di Jerez atau Le Mans, saya katakan ide sudah habis. Dan sekarang, kami tiba di Mugello dan Montmello. Ada gagasan baru datang dari Jepang meliputi hal-hal kecil yang baru dapat membantu peningkatan. Sebagai pembalap Honda, saya mentransmisikan pesan. Tapi bagaimana mengatur semua? Sebagai orang Eropa, kami tidak tahu bagaimana hal-hal diatur di Jepang dan bagaimana mereka melakukan itu. Atas upaya yang mereka lakukan, saya tidak bisa menyalahkan Honda untuk segalanya karena mereka bekerja. Mereka memberikan 100% dan hal-hal bagus akan tiba. Imbuhnya, lebih lanjut, juara dunia MotoGP 6 kali itu membocorkan kalau para insinyur Honda sudah punya konsep untuk motor musim depan. Pengembangan yang ada sekarang punya pengaruh ke depannya. Mereka sudah memikirkan motor musim depan, bukan dari saat ini. Itu merupakan evolusi konstan, dan sekarang mereka sedang berpikir apakah akan melakukan uji coba di Misano. Marquez mengungkapkan, Honda bekerja dan melihat berbagai hal, tetapi, kami harus menemukan titik di mana sesuatu yang datang memukul kami. Rider Repsol Honda itu menggarisbawahi bahwa pembalap dan pengembangan motor sama pentingnya untuk kompetisi. Kedua hal tersebut masih timpang saat ini. Saya yakin pengaruh pembalap ke motor makin besar daripada olahraga lain. Pembalap masih bisa membuat perbedaan. Kami berjalan ke arah di mana motor jadi lebih penting daripada pembalap. Ia melanjutkan, kita lihat saja ke depannya karena kami tidak membuat regulasi. Pengelola kompetisi melakukan itu bersama pabrikan. Tapi saya selalu tegaskan, sebagai pembalap, saya suka balapan dengan grup. Balapan dengan menyalip sangat Anda nikmati, sama seperti penonton. Sekarang, hal itu tak terjadi lagi karena apakah Anda lebih superior daripada seseorang di depan atau mustahil menyalip. Itu terlihat dalam beberapa balapan di mana sangat sulit melakukan overtake. Di Austin, saya start terakhir dan saya finish ke-6. Saya lebih kencang daripada para pembalap yang saya salip. Tapi saat bertemu para pembalap yang lebih kencang, menjadi sulit bagi saya menyalip. Dari sana saya pikir perlu mengubah arah sedikit di masa depan. Pungkas Marc Marquez.